Bentar, Pak, saya Degus. Ini bapaknya sampai manggil timnya ramean Oh, sebentar ke kamar. Adik kandung nih. Adik kandung saya, Pak, di TS, Pak. Ya, nih bapaknya. Kenalan dulu. Halo. iya, Om Swastiastu, Pak. Blur ya, Dek? Oh iya, Siapa? Apa namanya, Dek? Om Swastiastu, Pak. Nama saya Made Agus Yoga Sastrawiguna. Bisa dipanggil Dek Gos nih, Pak. Saya dari jurusan Desain Produk Industri, Institut Teknologi 10 November. Adik kandung ini. Jadi, ya bener, Pak. Iya. Beda. Ya, ya. Gimana adik? Jadi dalam perancangan tugas akhir saya yang berjudul Desain Shuttle Bus untuk utama pariwisata Bali, saya memerlukan data-data Pak dari Dishub karena kemarin saya sudah mewawancarai Badan WRI dan Bupda Intaran sebagai konsultan dan pengelola shuttle bus di Sanur nih Pak. Dan saya diarahkan ke Bapak untuk wawancara lagi. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan, Pak. Langsung ke pertanyaan pertama mungkin. Yang pertama, siapa dan bagaimana usulan awal pembentukan shuttle bus Sanur? Baik, terima kasih Degus. Saya mewakili Pak Kadis Perhubungan ya. Ini hadir di ruangan ini bersama Pak Kepala Bidang Prasarana Transportasi. Ini sebelah kanan saya nih. Terus ada juga nih di belakang ada Pak Kepala UPT Transportasi Darat. Terus ada Kasih Patroli yang sedang viral-viralnya sekarang menegakkan hukum di sepanjang Tamlingan di Sanur. Ada juga nih Pak Kasih Angkutan Umum, Pak Gede Dedi juga. Jadi lengkap. Jadi Degus lengkap ini kebetulan kita hadir ya. Dan mudah-mudahan bisa mewakili. Ya, jadi sebenarnya berangkatnya itu bagaimana kita menata lingkungan di kawasan wisata Sanur. Lingkungan dulu bahasanya. Karena Sanur merupakan jantungnya Kota Denpasar. Nah, sehingga bagaimana kita mampu mengintegrasikan semua program untuk keberlanjutan lingkungan, aspek lingkungan terpenuhi. Nah, kami khususnya di perhubungan mencoba memenuhi dari sektor transportasinya. Salah satunya dari mengurangi kemacetan dan polusi udara di kawasan Bandung. Itu deh. Ya, lanjut. Lanjut. Baik, terima kasih Pak jawabannya. Lanjut ke pertanyaan kedua. Sebelumnya, apa saja landasan hukum yang melandasi dari pembuatan shuttle bus Sanur, program shuttle bus Sanur? Baik, sudah tentu untuk landasan hukum dari program shuttle bus itu sudah tentu Undang-Undang 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Nah, selanjutnya kita juga punya payung hukum tentang peraturan daerah tentang perhubungan, penyelenggaraan perhubungan di Kota Denpasar itu nomor 13 tahun 2016. Yang salah satunya juga di pasal-pasal di sana mencantumkan bahwa mewujudkan transportasi yang berkelanjutan. Salah satu aspeknya adalah lingkungan. Nah, selanjutnya dari dua dasar hukum tersebut, kami mencoba breakdown kembali apa sih yang menjadi permasalahan inti dari Sanur dan sekitarnya. Nah, sudah tentu kemacetan yang ada sekarang, isu strategisnya kemacetan dan polusi itu harus terjawab bagaimana pemerintah mampu menyediakan
sarana transportasi yang ramah lingkungan. Nah, dari sana kami mencoba mendesain bagaimana armadanya bisa melayani pergerakan wisatawan maupun masyarakat, tetapi yang ramah lingkungan. Muncullah shuttle bus listrik. Ya, seperti itu. Yang saat ini sudah ada warawiri 6 unit. Mungkin nanti operasional kami jelaskan bisa lagi. Oke, lanjut, Dek. Siapa? Baik, lanjut ke pertanyaan ketiga. Siapa yang menentukan desain untuk shuttle bus Sanur yang sedang beroperasi saat ini? Dan bagaimana proses penentuan kapasitas angkut, fasilitas penunjang, dan bentuk kendaraan secara keseluruhan? Baik, jadi perencanaan shuttle bus ini dimulai tahun 2024 ya Pak Obet ya? Ya. 2024 dengan melakukan kajian pengembangan shuttle bus di kawasan pariwisata. Itu kerjasama dengan Udayana ya? Ya. Udayana. Dan memang kami memang di KAK-nya memang mengharapkan supaya ada pilihan jenis moda yang digunakan, listrik atau biodiesel, sehingga efeknya kelihatan, dampaknya dari penggunaan kendaraan itu kelihatan. Misalkan biodiesel pencemaran udaranya berapa, nanti akan seperti apa kawasan itu, begitu juga listrik. Kalau listrik, sisi positifnya seperti apa. Memang dari segi pengadaan awal cukup tinggi nilainya. Artinya kendaraan operasional mobil listrik sendiri jauh lebih mahal ya sebenarnya dibandingkan kapasitas kendaraan biodieselnya. Tetapi kan ada kajiannya mengatakan bahwa operasionalnya jauh lebih hemat dan polusi udara yang terjadi bisa sangat rendah akibat operasional bus listrik tersebut. Nah itu kira-kira Dek, jadi dari kajian itu sudah memunculkan alternatif pilihan kendaraan listrik ataupun kendaraan diesel. Nah dari sanalah kami merumuskan bahwa kami laporkan ke Pak Wali Kota kendaraan listrik manfaatnya bagaimana, kendaraan diesel kelemahannya bagaimana, sehingga pimpinan dari rumusan kebijakan itu Pak Wali komitmen untuk menata lingkungan di kawasan Sanur tersebut. Dipilihlah kendaraan listrik dan kami tuangkan dalam rencana besar aksi daerah kawasan rendah emisi Sanur. Gitu deh. Silakan. Oke, siap. Saya ingin bertanya untuk dari segi desain nih Kak, mungkin ada pertimbangan dari Dishub Pak? Kayak seperti bentuk apa? Kan tadi saya sempat menanyakan mengenai kapasitas tempat duduknya. Oh, mungkin dari Dishub saya maunya kursinya segini karena saya mendapatkan hasil dari survei atau mungkin dari wawancara dengan wisatawan. Ya, betul. Jadi sebenarnya kita mengacu juga ke Peraturan Menteri Perhubungan yang tentang penyelenggaraan angkutan umum perkotaan, itu yang namanya microbus atau bus kecil itu di bawah 14. Itu yang pertama. Di bawah 14. Di bawah 14 itu secara kewenangan ada di pemerintah kabupaten kota. Dalam hal ini Pemkot ya, Pemkot. Dari dasar sana kita lakukan analisa. Lalu yang kedua berdasarkan geometrik jalan. Kalau geometrik jalannya sangat sempit itu rata-rata 6 meter satu ruas jalan itu. Lebar efektifnya. Jadi kalau itu pakai kendaraan yang di atas 6 meter, radiusnya juga berat. Sehingga kami merekomendasi kendaraannya tidak boleh lebih dari 5 meter. Harus di bawah lebar jalan efektif.
Nah, terus yang ketiga, kapasitas. Kenapa dia 11? Pertama, jelas sudah di bawah ketentuan itu, mikrobus itu. Yang kedua, kalau terlalu banyak, para penumpang yang dominan wisatawan, dia tidak nyaman. Karena itu daerah wisata. Beda cerita dengan CBD, pusat kota, yang menggunakan masyarakat-masyarakat atau wisatawan lokal. Kalau ini wisatawan mancanegara, semakin banyak orang, mereka semakin tidak nyaman. Karena tipikal wisatawan kan lebih ke privasi ya, privasi, kenyaman. Sehingga muncullah usulan 9 penumpang plus sopir 1 plus kondektur 1. Jadi 11 total kapasitasnya. Menggunakan EF dia, electric vehicle. Ya, gitu ya. Siap, terima kasih banyak. Baik, lanjut ke pertanyaan keempat. Bagaimana rencana pengembangan desain ke depan, terutama untuk mengakomodir kebutuhan wisatawan dan kelompok rentan dan disabilitas? Ya, baik. Sebenarnya rancangan ke depan yang akan kita tuangkan dalam rencana aksi daerah, ini sedang kita kerjasama dengan WRI, mudah-mudahan bisa berjalan. Menurut kami, keberlanjutan program shuttle bus ini harus yang pertama ada partisipasi aktif dari masyarakat dan pengusaha lokal di sana. Partisipasi aktif masyarakat dan pengusaha yang ada di kawasan sana. Nah, ini akan menjawab tadi pertanyaannya Degus, bagaimana disabilitas seperti itu ya? Ya, bisa terpenuhi. Ya, wisatawan yang disabilitas hanya terekam atau diketahui oleh pengusaha di sana yang menginap di sana, hotel di sana. Nah, mereka kalau sudah tahu siapa saja wisatawannya disabilitas, itu secara cuma-cuma bisa menggunakan layanan ini. Dan ke depannya masyarakat pun peran aktif. Jadi kalau masyarakat melihat ada yang disabilitas, mungkin di trotoar berjalan itu bisa mungkin diarahkan untuk menggunakan layanan ini. Di kendaraan ini sendiri sudah didesain untuk disabilitas. Jadi bisa menaikkan kursi rodanya, Pak ya. Kursi rodanya bisa naik di belakang. Naik di belakang, terus ada tempat khusus untuk mereka. Nah, sehingga ini sangat ramah untuk disabilitas. Tinggal sekarang partisipasi pengusaha maupun partisipasi dari masyarakat lokal. Nah, sistem pembayarannya ini transaksinya sudah pakai non tunai ya, Pak ya, sudah non tunai. Jadi ini bisa include ke hotel-hotel yang ada di kawasan Sanur. Jadi semua hotel itu bisa dia menambahkan mungkin biaya di cas hotelnya per kamar mungkin tambah 20.000 misalkan atau 50.000. Dia boleh menggunakan layanan ini. Jadi boleh nanti tinggal di info, ditunggu jam berapa, dia bebas menggunakan seputaran kawasan Sanur. Harapannya dia tidak menggunakan kendaraan lagi ketika berwisata di Sanur, sehingga mengurangi beban lalu lintas yang ada di Sanur. Demikian, Gus. Oke, siap. Dari yang saya dengar ada pertambahan unit armada yang baru nanti. Apakah itu desainnya sama atau lebih ada yang dievaluasi, ada yang diubah? Ya, baik. Betul. Jadi kita ada tambahan 6 unit lagi. Desain berdasarkan adendum kami ada perubahan. Perubahannya di ini apa namanya jarak antara penumpang. Oh, di gangway. Ya, gangway itu berbeda karena di luar ekspektasi kita ternyata yang naik bule-bule yang memang kalau bule Eropa kan tinggi-tinggi besar-besar ya.
Ya, jadi kita masih menggunakan ini Indonesia, ukuran Indonesia sehingga kemarin agak sempit. Nah, itu kita rubah sehingga lebih leluasa dan kekuatan kendaraan pun lebih kita maksimal, terutama di suspensinya dia. Dan kita target pada saat Denpasar Festival 22 Desember kita udah launching itu. Sisanya. Jadi total ada 12 kendaraan. Untuk dipakai di sekitar hutan dulu. Di Sanur, tetap di Sanur. Nanti kegiatannya ada yang di Denfest di sepanjang di sana. Denpasar di sana. Ya. Oh, Jadi kendaraan ini khusus di kawasan. Jadi tidak bisa dia beroperasi di luar kawasan Sanur. Dia sudah dilindungi oleh peraturan wali kota nomor 5 atau berapa ya? Nanti saya cek lagi ya, Gus ya. Saya lupa. Siapa? Berapa ya? Itu Perwali itu satu-satunya di Bali loh. Mungkin di Indonesia bisa dicek. untuk kawasan wisata gitu ya, Pak? Kawasan rendah emisi, di Sanur gitu dia. Di kawasan pariwisata Sanur gitu. Kalau saya sih waktu dengan Menkumham itu dibilang belum ada di Indonesia gitu. Solo sempat buat, tapi saya nggak tahu. Medan belum jadi. Baik. Kalau itu satu-satunya di Indonesia ya mungkin bisa disupport oleh teman-teman di pusat. Nomor 39 deh Gus, tahun 2020. 39. Ya, Oh, yang tanggal akan disahkan nanti ya, Pak? Iya, yang akan kita pakai dasar pas launching itu. Sudah penomoran, tinggal tanda tangan Oh, saja. sudah. Oh, Ya. siap. Baik, untuk kapasitas dan secara teknis mesin, teknis penggerak itu tetap sama? Sama Sama. elektrik. Ya. Baik, Pak. Nah, tetap ya 11. 9 penumpang, 1 sopir, 1 kondektur. Oh, gitu. 11 total. Iya, siap. Baik, lanjut ke pertanyaan kelima. Apa saja indikator keberhasilan layanan shuttle bus Sanur ini menurut Dishub Denpasar? Ya. Ya, terima kasih. Jadi indikatornya sudah tentu yang pertama adalah load factor ya. Jumlah penumpang dan load faktornya. Sudah tentu itu yang pertama ya pasti semakin banyak yang menggunakan itu, semakin banyak rata-rata faktor muatnya itu menandakan layanan makin diminati dan makin dikenal oleh masyarakat yang berkunjung ke Sanur. Yang kedua mungkin secara komprehensif bagaimana mengurangi emisi di kawasan Sanur itu sendiri. Jadi mungkin nanti kita akan kaji setiap 3 bulan maupun 6 bulan. Kebetulan dari WRI saya minta pasang alat pengukuran emisi di Danau Tamblingan di lintasan itu sudah berjalan. Jadi kita akan kaji nanti, walaupun sedikit, tapi sudah ada upaya nyata kita dari pemerintah kota bahwa kita komit untuk menata lingkungan baik dari sarana prasarana maupun dari regulasi yang kita sudah siapkan itu. Tidak untuk kemungkinan ke depannya ya mungkin seluruh kendaraan yang lewat di sana mungkin listrik juga. Jadi benar-benar tingkat kenyamanan wisatawan maupun masyarakat bisa terpenuhi di sana. Demikian, Gus. Baik. Ya. Terima kasih, Pak. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Bagaimana tanggapan wisatawan dan masyarakat lokal untuk pengoperasian saat ini, Pak? Ya, saya kira beragam ya, tanggapannya beragam. Tapi yang kami ambil sih memang dari medsos itu memang ya positif. Mereka terlihat sama seperti di negaranya, mereka sudah mulai menunggu wisatawan itu di titik-titik penjemputan itu atau shelter atau haltenya. Mereka berkumpul berjalan di sana menunggu untuk kedatangan angkutan ini. Ya, dan ini saya rasa perlu disosialisasikan di dalam. Memang banyaknya juga yang mengatakan kok saya nggak tahu ada bule-bule itu. Artinya peran dari pengusaha hotel
dan lingkungan tempat usaha itu juga perlu. Misalkan setiap bar, setiap ini ada di sana. Informasi. Ya, Anda mau ke hotel gratis menggunakan ini jam sekian. Ya itu yang belum mungkin perlu ditingkatkan. Baik. Ya, Eh, untuk mungkin saya ingin bertanya tanggapan dari wisatawan yang dari kelompok rentan atau dari secara apa masyarakat yang disabilitas gitu secara langsung ke Dishub mungkin ada Pak? Atau eh, belum? ada Pak ya? Belum ya? Ada yang Pengguna komen disabilitas. ke disabilitas yang komen tentang shuttle ada Kalau keluhan tentang disabilitas pelanggaran. belum. Belum ada, belum. Yang non disabilitas ya Ada. Oh, apa maksud? Ada dia Apa memberikan masukannya? masukan, ada. Desain. Nah, ada ya sementara dia Terima ya dengan menerima desain. dia ya. Lanjut deh. Baik. Pertanyaan ketujuh. Bagaimana strategi agar layanan shuttle bus Sanur ini dapat terus beroperasi secara berkelanjutan? Apakah ada rencana pengembangan di daya tarik wisata lainnya mungkin? Ya, ya saya kira salah satu cara untuk pengembangan ini bagaimana kita pertama ya menyusun rencana aksi daerah dulu. Rencana aksi daerah, dokumen perencanaan daerah itu harus kita selesaikan dalam waktu cepat. Yang di sana memuat bagaimana ada integrasi antara layanan angkutan umum yang ada di Kota Denpasar, seperti Transmetro, Dewata, ada bus sekolah. Lalu akan ada pengembangan shuttle-shuttle juga di kawasan CBD, di kawasan pusat kota. Nah, bagaimana kita mengintegrasikan itu supaya pergerakan masyarakat dan wisatawan itu bisa terintegrasi dari satu kawasan ke kawasan lainnya. Kata kuncinya adalah bagaimana membuat kebijakan yang tertuang dalam rencana aksi daerah supaya program ini bisa berlanjut dengan kontinu. Seperti itu. Dan dari aspek lain mungkin tadi seperti yang sudah Bapak sebutkan Ya, itu partisipasi. dari pelaku-pelaku Betul, partisipasi pelaku usaha di masyarakat sana juga harus membantu. itu sangat penting. Betul. Oke, siap. Baik, ke pertanyaan terakhir Pak. Dari yang kami ketahui itu Centric adalah vendor dari shuttle bus Sanur ini, Ya, benar ya Pak? betul. Apakah boleh kami berkomunikasi dengan Centric untuk wawancara terkait lebih lanjut dengan desain? Boleh? Boleh nanti silakan. Nanti silakan karena eh, mungkin kita lebih mengutamakan yang memiliki TKDN yang tinggi ya. Salah satunya PT Centric ini. Ya, beliau bekerja sama dengan perusahaan di Indonesia. Jadi beliau yang menyiapkan Marlip itu, perusahaan Marlip yang menyiapkan memang khusus kendaraan listrik yang ada di Indonesia. Mungkin kalau kendaraan listrik lainnya yang dari luar non TKDN mungkin banyak ya. Ya, tapi arahan pimpinan ya kita berusaha menggunakan dulu kendaraan yang produksi dalam negeri yang kita terus sempurnakan. Sudah tentulah kalau produksi dalam negeri ya kalau mungkin dilihat secara apa kualitas teknisnya ya mungkin masih di bawah di luar lah ya. Tetapi kan ada uh, nilai non teknis lainnya yang kita harapkan mempercepat pertumbuhan teknologi produksi dalam negeri. Ya kan? Kalau tidak kita yang menggunakan itu, siapa yang akan menggunakan? Siapa lagi? Betul. Jadi kita harus mempercepat itu sehingga apapun kelemahan, kita harus selesaikan itu untuk mengejar kemajuan teknologi yang ada di negara-negara yang sudah maju. Harapannya kalau enggak kita gunakan sekarang, ya kapan bisa menyaingi produk dari luar tersebut. Mungkin itu deh Gus ya. Baik, siap. Terima kasih banyak. Mungkin saya nanti bisa meminta ke Bapak kontak untuk yang bisa saya hubungi di Centric. Ya, bisa. Mungkin
saya Nah, minta pertanyaan tambahan sedikit iya. ya Pak ya, karena ada yang mau saya tanyakan. Kemarin pada saat saya beberapa kali ke Pantai Mertasari Pak, 3 kali total, 2 kali gagal naik Nah, shuttle-nya, iya. 1 kali bisa, bahkan saya ajak mahasiswa juga. Nah itu katanya waktu itu mau disewa, apa lagi disewa Pak, lagi disewakan gitu. Ya. Ini Ya, bentar deh. memang Ya. kita ini ya, pola kerjasamanya kan kita hibah armada ke Bupda, hibah armada kita. Ya, jadi Apa ada alasan berarti boleh disewakan? iya sangat boleh. Itu operasionalnya kita serahkan sepenuhnya ke Bupda Intaran. Ada namanya. Iya, kita proses kerjasama kita hibah armada. Jadi kita menghibahkan bantuan pemerintah kota itu berupa armada. Itu bisa diselesaikan hibahnya setelah 1 tahun berjalan. Dan ada evaluasi dari pemerintah kota juga. Oh gitu. Jadi Kalau bukan bayaran, ke Bupda nanti. berarti Ke justru dinas nggak tidak ada Pak Ir. Tidak ada tiket ke. justru supaya mendukung Iya, bagian lingkungan. betul. Kita mensupport itu supaya dari masyarakat, oleh masyarakat untuk masyarakat juga. Supaya enggak kesannya pemerintah ada tanda kutip yang mencari keuntungan di sana, tidak ada. TMD kan uangnya banyak. Nah, beda. Kita full ini mendorong supaya kawasan pariwisata itu bisa maksimal dia. Berarti selain di Sanur nanti Bapak ada rencana kemana? Ada di kawasan CBD. CBD. Ya, Tengah di kota. Gajah Mada ya. Kita kan penataan tahun depan, tahun 2026 penataan dengan OPD terkait. Iya. Itu menata infrastruktur sudah masuk ke anggaran 2026 itu Iya. dari PU, termasuk yang bantaran sungai yang di Pekanbaru kita akan tata itu. Nah, di sana akan ada shuttle Oh, dengan penggunaan terminalnya ya? Terminal Tegal. Pantas saya gini, kok saya nggak pernah nemu ya. Bahkan sebelum pesan itu saya lihat tuh di aplikasi kok, kok nggak di jalurnya gitu. Makanya Disewa. kita menyiapkan regulasinya nanti peraturan SK Kadis lah, SK Kadis berupa lintasan operasionalnya dia dan kawasan operasionalnya. Itu saja. Iya, itu saja. Jadi dia kalau menyeberang keluar nggak boleh. Kalau misalkan dia pakai itu ngantar ke Gianyar, ke Kute, kendaraan itu nggak boleh. Oke, yang boleh hanya di dalam Kawasan Sanur itu. Tapi penggunaannya Boleh, silakan, bebas. Boleh, silakan. Oh gitu. Itu dia. Lalu Pak, ini kan mumpung ada Bapak dari lapangan juga ya Pak ya. Evaluasi di lapangan terkait dengan manajemen lalin, lalu Ya, pengaturan. baik. Kalau evaluasi di lapangan ini kebetulan dari Pak Bagus juga, Niki ada sekarang sedang kan ini pekerjaannya terintegrasi ya, ada peningkatan infrastruktur trotoar juga. Jadi sekarang sedang rutin dilakukan penertiban parkir. Jadi harapan kita sepanjang Danau Tamlingan atau sepanjang ruas jalan yang ditetapkan oleh rambu larangan parkir itu tidak boleh parkir lagi. Nah, sekarang sedang continue ini selama 2 minggu lah kurang lebih. Dinas Perhubungan dan OPD terkait sedang melakukan penegakan hukum di sana bersama desa ya, kelurahan, bersama lingkungan kelurahan dan desa adat. Tindakannya berupa apa Pak? Ada penderekan, ada gemuk, ada tilang oleh kepolisian, itu semua sudah dilakukan. Nah, dengan gerakan itu dan program penataan infrastruktur, diharap ini integrasinya baik gitu loh. Integrasinya baik sehingga masyarakat bisa dirasakan. Lalu harapannya nih Pak, ada desain apakah mungkin ada pengembangan biar bisa jadi masukan di desainnya nanti? Ya, saya kira yang lebih penting menurut saya, kalau saya lihat dari karakter wisatawan, ini kita kan susah ini masuk ke dalam ya, ke pesisir pantai. Memang kalau mau bagus sih ini bisa masuk dia ke pesisir pantai, sangat bagus. Dengan jalan utama aja ya. Karena toh juga dia elektrik, dia listrik kan. Iya. Kalau dulu kita pertimbangannya ditutup di sana khusus untuk pedestrian, ya mungkin di beberapa spot dia bisa masuk sedikit. Berarti kan ada penggunaan lahan privat ya, dan juga dari hotel-hotel itu sendiri.
Sama ini Pak sebenarnya saya melihat 1x1 kalau nggak salah ukuran belakangnya seperti bak gitu. Iya, Awalnya Pak. saya tanya ke supirnya, ini untuk wisatawan kalau bawa koper atau tas ya, ya bisa. Tapi lebih utamanya katanya untuk Disabilitas. iya tapi sih nggak melihat RAM untuk Ya, itu disempurnakan ya sekarang Pak Kabit ya. Ya. RAM-nya ada sekarang ya. RAM untuk menaikkan itu ada nggak ya? Enggak. Belum ya? Nah itulah desainnya ya. Yang Boleh berikutnya belum. ditambahin sih. Ya mungkin dimasukkan di rekomendasi dan nanti biar ditambahkan itu. Karena memang agak susah juga dia Pak ya. Lumayan tinggi Pak. Oh, lumayan tinggi. Jadi harus perlu bantuan lah. Tapi kalau secara operasional kan sopir itu didampingi oleh kondektur dia. Kan ada Lihat supirnya aja Pak. Iya kan ada 11. Sebenarnya kalau mau kita bicara SOP dia ada satu sopir, satu kondektur. Jadi kondektur lah yang mengangkat Oh ya, disabilitasnya itu apa keretanya itu dia. Kemarin saya ada masukan dari WRI sama Buddha ditambahkan sign untuk tunanetra dan tuli dan tuli. Oh iya. Baik, dari Disub sendiri Pak, kan tadi udah ditanya tentang harapan ya Pak ya. Kira-kira setiap tahunnya Pak ada pertambahan nanti Pak di harapan ya Pak? Saya kira kembali kuncinya di RAD itu deh, rencana asli daerah. Jadi rencana asli daerah kan sedang kita susun ini. Iya, ya pasti kan langsung nanti karena di RPJMD rencana pembangunan jangka menengah itu sudah ada punya Disub, itu sudah masuk dia. Pengembangan kawasan wisata rendah emisi, kawasan Sanur sudah masuk dia pengembangan penambahan armada, penambahan Oh iya, saat pelabuhan sana dipegang Disub juga kan Pak ya? sementara masih kementerian, ya, tapi kewenangannya kan ada di kita. Oh gitu. Kok nggak nyampe sana Pak? Nanti polanya dia agak berbeda itu. Nanti dia di Sanur itu akan dilayani oleh sentral parkir yang sisi utara di Taman Festival Bali itu. Apa namanya? Taman yang dulu Iya. di utaranya Padanggala tuh. Oh, yang gedung gede. Iya, itu akan dibangun sentral parkir. Dari sana baru nanti ke Pelabuhan Sanur Shuttle Listrik. Oh, ada satu listrik. Ya, berbeda nanti dia. Terus kalau yang ini, yang di Intaran ini, dia akan masuk ke Meru nanti, muter di Meru. Di Hotel Meru Bali Beach. Sekarang masih di luar. Nanti akan dia masuk ke Meru, dia muter, tamunya tinggal jalan ke sana. Jadi nggak perlu dia crossing menyeberangi bypass, lalu masuk lagi nggak perlu. Cukup sampai Meru saja. Oh iya. Yang saya sih udah sih Pak, ada Ya. jelas. Diego ada lagi? Sudah Pak. Terima kasih banyak Pak atas bantuannya, atas jawabannya, sangat-sangat membantu saya untuk ke tugas akhir saya nanti. Semoga dari hasil tugas akhir saya nanti bisa menjadi masukan dan saran untuk pengembangan shuttle bus di Bali. Foto bersama dulu pakai skrip. Iya. Lebih lain. Selamat ya. Dek, Iya, di layar Pak. ya, Dek. Ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke. Gampang ya. Ya, Dek. Dah, Kakak tutup ya. Makasih. Ya, makasih banyak Pak.